Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di channel saya, Mia Inggita. Untuk PKK kali ini berjudul Peruntunganmu di tahun 2021. Jadi teman-teman, karena dari kemarin kita sudah membahas tentang percintaan terus, untuk kali ini aku mau membuka tahun 2021 dengan hal yang lebih umum lagi. Jadi peruntungan kita secara 2021 secara umum gitu ya. Oke, seperti biasa aku akan bagi 3 pilihan kartu untuk teman-teman. Semoga di tahun 2021 ini peruntungan kalian bagus-bagus semua gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa aku akan bagi 3 pilihan kartu. Untuk tahap pertama, peruntunganmu di tahun 2021. Oke, di sini ada blessings. Aku senang banget. Bener-bener bagus nih kartunya, aku suka banget ngelihatnya. Ya, ini blessings untuk pile pertama, aku taruh sini. Untuk pile kedua, peruntunganmu di tahun 2021. Psychic abilities luar biasa. Ada yang bakal diberkati lebih lagi nih untuk tahu tentang psychic abilities ya mungkin, atau teman-teman kan juga udah beberapa kali ngomongin ada yang bisa juga di sini ya. Aku senang banget kalian sefrekuensi denganku, akhirnya nonton bareng-bareng di sini, kita bahas bareng-bareng. Oke. Baik, untuk tahap ketiga, peruntunganmu di tahun 2021. Oke. Prosperity luar biasa. Bagus-bagus semua, aku suka banget. Peruntunganmu di tahun 2021 ya. Oke. Untuk pile 1, pile 2 dan pile 3, silahkan dipilih dulu teman-teman. Kira-kira pile 1, 2 atau 3 ini ya yang pas untuk kamu gitu ya. Oke, kita lanjut untuk pile pertama. Oke. Pile pertama ya, aku ngerasanya di sini untuk pile pertama kayak di tahun 2021 ini ya, kalau aku ngelihat gambar ini itu rasanya tuh kayak kamu sebelumnya tidak melihat semua hal yang kamu ngerasa kamu akan syukuri di tahun 2021 gitu, karena aku ngelihat kamu matanya udah mulai terbuka dengan sudut pandang baru. Kamu di blessings juga dengan semua hal yang kamu sudah tanam gitu ya di tahun 2020, terus ya kalian akan mendapatkannya nanti di tahun 2021. Sesuatu hal yang kalian gak kira, dream come true gitu. Aku ngerasanya kayak kamu memang sudah banyak menanam hal-hal baik di tahun 2020. Kamu juga sudah menanamnya bahkan dari tahun sebelum-sebelumnya. Aku ngerasa kamu tuh dapat semacam karunia yang besar dari Tuhan terkait tentang matamu yang lebih terbuka lagi, dalam artian tuh kayak kamu gak semua orang tuh bisa melihat banyak perspektif, multi perspektif, atau kamu sebelumnya tidak mengetahui hal ini, tiba-tiba kamu dikaruniai kayak semacam satu rahasia yang sudut pandang melihat dunia yang berbeda gitu loh. Aku ngerasanya tetap, dan kamu ini energi reseptifnya tuh besar, dalam artian kamu udah banyak kayak bertarung sebelumnya, anggaplah begitu ya, sudah melakukan banyak usaha, banyak hal yang sudah kamu korbankan juga. Ibaratnya kamu tuh sekarang kayak tawakal, seakan apapun itu aku yakin ada hal yang terbaik nantinya. Apapun itu aku yakin niat baik tidak akan ada sia-sia untuk ngelakuin kebaikan untuk banyak orang. Kamu tuh kayak punya keyakinan yang penuh tentang itu, dan Tuhan tuh tahu gitu. Jadi kamu tuh diberkahi banyak hal sekali yang akan membuka perspektif juga
gift yang akan Tuhan kasih ke kamu untuk selanjutnya di tahun 2021. Aku ngerasanya gitu, karena lihat deh, aku ngerasanya ini udah tawakal banget ya, tawakalnya dalam artian bagus ya gitu, sudah menyerahkan sepenuhnya dan Tuhan memberikan hal yang nggak kamu duga-duga, yang sangat berharga gitu. Apapun yang kamu tunggu ini, percayalah itu akan terjadi gitu, aku ngerasanya. Oke, aku pengen tahu lagi untuk hal nomor 1, peruntunganmu di tahun 2021. Peruntunganmu di tahun 2021. Oke. Di sini ada step in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Kemudian ada the chaser in codependent relationship, fear of abandonment issue. Aku ngerasa kamu sudah di tahap yang nggak lagi jadi chaser, dalam artian sebelumnya kamu bisa jadi chaser ya, yang mengejar-ngejar seseorang untuk mendapatkan yang kamu rasa memang itu hak kamu, atau kamu tuh ada semacam ketakutan untuk dicampakkan orang, dibuang orang kayak gitu. Kamu sudah di tahun depan, bukan tahun depan, berarti tahun ini ya, udah 2021 ya, tahun 2021, sorry lagi mencoba beradaptasi gitu ya. Tahun 2021 kamu akan dikaruniai semacam titik kesadaran untuk kamu tidak lagi mengejar-ngejar itu lagi. Kamu sudah menerima apapun kesakitan yang kamu dapati dari hal ini yang kamu kejar, entah apa yang kamu kejar gitu. Aku ngerasa sih mungkin hubungan ya, mungkin kamu nggak diperlakukan dengan baik, entah kamu tidak dihargai, kamu tuh kayak mencoba untuk terus berusaha sepanjang tahun ini. Bisa jadi aku ngerasanya kayak udah capek lah gitu, udah waktunya kamu istirahat, biarkan itu datang sendiri kepadamu kalau memang itu memang rezekimu gitu. Aku ngerasa di sini kan, lihat ya, ini datang dengan sendirinya, dan itu apapun itu, yakini itulah yang terbaik gitu. Udah waktunya kamu stay di tempat kamu, biarlah universe ini, Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu ya, hal yang kamu inginkan dan kamu ngerasa memang kamu berhak untuk dapetin itu gitu. Aku tetap ngerasanya ya, ada sesuatu hal yang nggak adil di sini. Aku ngerasanya kayak berat sebelah. Cuma hal seperti itu harus kamu tanggapi dengan bijak gitu ya. Oke, untuk part 1, peruntunganmu di tahun 2021. Baik. Oke. Ya. Di sini ada children. Your life purpose involve helping, teaching, and healing children. Luar biasa. Ini bagus banget ya. Biasanya orang-orang kayak gini tuh orang-orang yang pure, tulus, penuh dengan kasih sayang. Bisa jadi profesi kamu itu memang terkait tentang anak kecil mungkin ya, mungkin guru TK atau guru SD, atau ternyata kamu punya komunitas atau kamu bergerak di NGO, INGO kayak gitu ya, yang membantu anak-anak. Atau bisa jadi kamu itu juga musician juga bisa sebenarnya ya, yang memberikan suatu inspirasi anak-anak muda, anak-anak kecil gitu, untuk lebih berbahagia lagi, menyejukkan hati mereka, membuat mereka bisa tidak berbeban lagi dalam hidupnya gitu, aku ngerasanya. Jadi tahun 2021 bisa jadi juga ini adalah kamu lebih enjoy dengan sisi kekanak-kanakan kamu, dalam artian kamu terbuka tentang hal yang baru, pure gitu ya, hal yang baru, pure,
tentang kamu kembali ketemu dengan teman-teman lama kamu, teman-teman masa kecil kamu yang kamu tahu betapa tulusnya mereka dan baiknya mereka sama ini dalam hidup kamu, punya dampak yang positif gitu. Atau kamu melakukan suatu gerakan amal untuk anak-anak kecil gitu, karena kamu ngerasa dengan kesakitan yang kamu rasakan ini sebenarnya juga masih ada isu ketika kamu diperlakukan semasa kecil, atau kamu ngerasa memang ada hal yang tidak adil yang kamu rasakan di masa kecil dan kamu ingin ibaratnya membuat masa kecil mereka gitu, anak-anak lain itu bisa lebih baik daripada kamu, bisa tidak sakit seperti kamu yang kamu rasakan satu kecil. Mungkin misalkan kamu sudah ditinggal orang tua, mohon maaf gitu ya, dari kecil kamu pengen seenggaknya membahagiakan anak-anak panti asuhan mungkin dengan cara menghibur mereka, menyanyikan lagu untuk mereka mungkin, atau memberikan sumbangan ke mereka. Jadi tahun 2021 akan membukakan mata untukmu bahwa kehidupan itu gak cuma sebatas kebahagiaan untuk menemukan pasangan aja, tapi ketika kita menemukan diri sendiri dan berbagi ke orang-orang lain dengan kita men-share apa yang kita punya, yang kita syukuri dalam hidup, itu dampaknya bakal banyak banget, apalagi untuk para anak kecil ini ya gitu. Jadi aku ngerasa 2021 bagus untuk kamu. Oke, kemudian ada author. You have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it. Jadi tahun 2021 kamu lebih banyak mungkin menulis satu karya dalam bentuk buku gitu ya, atau mungkin seperti aku yang suka puisi, bikin quotes gitu. Itu sering aku lakukan untuk healing juga, dalam artian bukan healing untuk permasalahan hidupku aja, tapi setiap kali ada yang konsultasi atau ada yang aku lihat dari dunia ini, aku coba interpretasikan dalam satu karya. Jadi suara dari setiap perasaan itu akan ada bentuk visualnya. Mungkin teman-teman juga berbakat seperti itu. Cobalah menuliskan itu. Kalaupun ternyata ngerasa nggak pede untuk mempublikasikannya, nggak perlu, tulis aja sebagai misalnya untuk diary atau jurnal pribadi, it's okay. Coba aja untuk merilis apa yang kamu rasakan, atau menapak tilas kembali apa yang kamu sudah pikirkan di dulu ya, ternyata aku seperti ini, ternyata aku salah berpikirnya seperti ini, oh ternyata dulu aku punya bakat seperti apa gitu. Jadi aku pun begitu gitu ya, udah lama nggak buat puisi. Dulu aku sering banget bikin puisi SMP, SMA gitu, terus ya terlupakan begitu aja sampai akhirnya aku kembali memulai lagi kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin punya hal yang sama gitu ya, kembali ke masa kecil kalian gitu ya. Ini kan masa kecil gitu ya, untuk menilik kembali gitu di jati diri kita sebenarnya, apa sih yang sebenarnya dulu kita suka, sekarang udah nggak suka gitu. Mungkin gara-gara keadaan yang membuat kita jadi sibuk dengan hal-hal yang lain, padahal kita tuh melakukan aktivitas tersebut baik untuk diri kita ataupun orang lain gitu. Kenapa nggak dilanjutin? Mungkin ada teman-teman ngerasa seperti itu di sini. Oke. Lagi untuk file nomor 1, peruntunganmu di tahun 2021 untuk file 1. Oke. Jadi di sini ada 5 of Needles. Jadi 5 of Needles ini maksudnya 5 of Swords. Jadi nanti kamu bakal mulai berkontemplasi, bukan berkontemplasi, tapi kamu kayak semacam mulai berpikir kembali gitu ya, dengan banyak hal dalam hidup kamu.
apa yang kamu inginkan itu misalnya ternyata versus gitu ya bertentangan dengan apa yang diinginkan orang tua kamu atau lingkungan kamu mungkin gitu, kamu mulai menghadapi itu ya, lihat kan, ini langsung menghadapi ketakutan kamu atau menghadapi apa yang sama ini membuat kamu tuh mungkin rasanya tuh conflicted gitu, pusing gitu ya, ternyata ini kok nggak selesai, apa sih sebenarnya masalahnya. Jadi kamu mulai membiarkan itu menjadi kayak semacam hal yang harus kamu hadapi, cara berpikir kamu yang salah mungkin, atau cara berpikir orang lain yang salah yang berimpact ke diri kamu. Kamu mulai bisa menghadapi itu langsung, oh nyatanya ternyata dia ini nggak baik ya buat aku, ternyata cara berpikir aku yang dulu salah ya terkait apa. Jadi kalian tuh udah mulai menghadapi itu secara langsung gitu ya, nggak mau menyikirkan untuk kedamaian sementara gitu ya. Jadi entar aja lah aku urus, kamu udah mulai bisa langsung menghadapi itu. Kemudian di sini ada King of Potion. Oke, King of Potion ini ada King of Cups. Jadi kamu itu sudah mulai bisa mengendalikan perasaan kamu secara bijak, kamu jadi pribadi yang lebih dewasa, kamu bisa tahu orang-orang yang mana yang pas untuk kamu berikan perasaanmu, dan orang-orang yang mana yang perlu kamu kasihani, atau orang-orang mana yang tidak baik untuk kesehatan jiwa ragamu gitu ya. Jadi kamu tuh udah master gitu lah, master diri gitu ya, bisa mengontrol diri secara emosi gitu, tahu benar apa yang kamu hadapi gitu, nggak lagi kayak kekanak-kanakannya masih welcome aja dengan semua hal, dengan semua emosi orang-orang yang datang ke kamu udah mulai bisa memfilter itu gitu. Oke. Peruntunganmu di tahun 2021, file nomor 1. Oke, di sini ada Cancer ya. Di sini ada Cancer, kemudian di sini ada South. Ini berarti ya South Node. Ini South Node sama Six of House Services. Oke ya. Jadi aku ngerasanya di sini kamu sudah melihat gitu ya, apa yang kamu sudah lakukan, napak tilas apa yang selama ini kamu sudah lakukan. Kamu sudah rawat orang banyak, udah melakukan kebaikan kepada mereka semua gitu. Kamu melihat betapa kamu selflessnya dan berkorbannya untuk orang tersebut atau komunitas tersebut kayak gitu ya. Kamu lihat betapa kamu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pengampunan, yang aku rasa mungkin kamu akan berpikir ke depannya kalau itu sayang ya untuk cuma dilakukan ke satu orang yang ternyata nggak worth it gitu ya. Tapi kamu sekarang sudah bisa men-share itu dalam bentuk hal yang lain, bukan tentang hubungan antar pasangan aja, tapi juga hubungan ke teman, ke keluarga, ke orang-orang yang membutuhkan, bahkan ke orang asing yang butuh, dalam artian kayak tadi ke anak-anak panti asuhan mungkin kayak gitu ya. Jadi kamu tuh ngerasa sayang kalau misalkan kamu hidupnya tuh cuma fokus ke satu orang aja gitu, atau fokus sama ini investasi waktu ke orang yang sama ini nggak ngehargain kamu kayak gitu. Sedangkan kamu lihat aku tuh begitu baik, begitu pengertian, begitu penyayang, dan hanya jadi sia-sia untuk menservis satu orang yang narsis misalkan kayak gitu. Kamu nggak mau melakukan hal-hal seperti itu lagi gitu. Oke. Peruntungan file nomor 1 di tahun 2021. Oke.
Jadi di sini ada King of Coins. Ada yang dapat semacam apa ya? Rezeki secara finansial, secara hubungan yang long term juga bisa, atau untuk teman-teman gitu ya. Untuk teman-teman yang masih single, mungkin nanti kamu akan mendapatkan pasangan long term yang baik banget untuk kalian yang sudah mapan. Amin gitu ya, amin gitu. Dan aku ngerasa di sini udah ada dua king ya, dua king. Di sini ada King of Potion dalam artian King of Cups, dan sini ada King of Coins. Aku ngerasa kamu mungkin nanti ada dua pilihan untuk orang yang satunya mapan banget, yang satunya penyayang banget. Yang mapan tapi jarang ada waktu sama kamu, buat kamu, tapi mapan banget. Bisa jadi husband of apa ini ya, untuk jadi suami yang baik, bisa untuk jadi suami yang pekerja keras gitu ya, dalam artian kayak bos gitu ya, itu juga bagus. Cuma memang waktunya dikit gitu ya. Sedangkan yang satunya ini orangnya penuh dengan kasih sayang, walaupun mungkin secara materi tuh nggak sebagus yang tadi ya gitu, cuma dia benar-benar tulus banget sama kamu. Jadi bisa jadi ada dua pilihan secara asmara gitu. Aku ngerasanya mungkin kamu dealing with Cancer, Pisces, Scorpio, atau Taurus, Virgo, Capricorn. Aku lihat di sini, coba nanti dicek Sun, Moon, and Rising-nya mereka, karena aku ngerasa bisa jadi dua hal ini nanti yang kamu dapat secara blessings di sini. Dalam artian kamu bisa melihat sebenarnya yang kamu inginkan dan yang kamu butuhkan, yang terbaik itu orang yang seperti apa, yang mapan seperti ini kah, atau orang yang sepenyayang ini, setulus ini gitu. Kemudian ada Queen of Coins. Luar biasa, berarti kamu kemungkinan besar bakal ketemu sama soulmate kamu. Queen of Coins dong, ada Queen of Coins sama King of Coins. Kamu kemungkinan besar berarti ya ada kemungkinan untuk menikah di tahun depan. Aku ngerasa ini memang soulmate ya. Apalagi kamu ini kan terkait tentang blessings dalam hidup kamu. Kamu mendapatkan blessings itu effortless. Jadi kamu diam aja di tempat, biarkanlah dia bergerak. Jangan ngejar-ngejar lagi. Kamu harus tahu self worth kamu, karena Queen of Coins dia paling ngerti self worth-nya dia. Kalau kamu ternyata energinya nggak sepadan sama king kamu, si king ini nggak akan maju-maju ke kamu, karena dia ngerasa kamu yang butuh dia, bukan dia yang butuh kamu. Jadi jangan biarkan dirimu ngejar-ngejar orang lagi di tahun depan. Oke. Aku ngerasa ini kekuatan yang sepadan, ini equal, pasangan equal ya, King of Coins and Queen of Coins. Ini memang sudah energi soulmate. Ini udah waktunya kalian menyatu di tahun depan 2021. Peruntunganmu di tahun 2021 akhirnya bertemu dengan dia, atau langsung ke jenjang berikutnya, yaitu langsung pernikahan. Itu memungkinkan. Amin, amin gitu ya teman-teman. Nanti jangan lupa undang aku. Kakak, aku udah ketemu King of Coins aku. Amin, 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 amin gitu ya. Jangan lupa ya, nanti bunganya kirim ke aku. Langsung gitu. Oke, baik. Peruntungan hal nomor 1 di tahun 2021. Oke. Di sini ada make it cuts. Release the idea of my as soon as you start to say the money, the relationship, the job, freedoms arrive. When there is no grasping, the right action gets shown.
Free me from the prison of my dear Lord. Jadi kan aku udah bilang, udah waktunya kamu nge-share ini bukan ke satu orang aja, dalam artian nge-share tuh untuk kebaikan orang banyak gitu ya, apapun yang kamu bisa lakukan gitu. Mulai mikirin tentang anak-anak jalanan mungkin gitu ya, atau untuk apa yang kamu punya gitu ya, itu tidak membuatmu hanya menservis orang yang butuh semua perhatian kamu, butuh semua rasa sayang kamu, padahal misalkan dia nggak bisa menghargai kamu lebih, belum memberikan ke kamu komitmen kayak gitu-gitu, itu kan nggak bagus ya. Kamu udah bisa mulai bisa men-share itu ke orang banyak, kebaikan dan bakat kamu gitu ya, rasa sayangnya kamu kepada semua orang. Kalau aku lihat berarti kamu tuh orangnya yang nurturing, yang ngurus orang banyak, pintar juga untuk itu. Kamu seorang yang sangat tulus. Jadi ya udah waktunya kamu untuk nge-serve orang-orang gitu, nge-serve orang-orang dengan tujuan yang baik, karena nanti orang yang datang kepadamu energinya juga equal sama kamu gitu ya. Jadi kalau kamu jadi orang yang terbaik dan orang yang dewasa dan orang yang tahu ngerti self worth kamu akan didatengin orang yang satu frekuensi yang sama. Jadi tenang aja, tunggu di tempat kamu, jangan ngejar-ngejar. Oke. Jadi teman-teman, mungkin kamu harus bisa belajar tentang ego kamu di tahun depan. Peruntungan kamu adalah rilis di ego. Oke. Baik, aku taruh sini. Kemudian ada lagi true love. Oh my god, aku udah bilang kan tuh, soulmate. Di sini ada soulmate energinya. Peruntungan kamu bener ya, undang aku. Langsung gitu. Oke, ayo fokus. True love. Your wholeness and safety lie within, not from a partner, but this sovereignty actually leads to the deepest intimacy for you to stop using others. Let me stand on my own feet, dear Lord, and know true love. Jadi kalau kalian tahu tentang Queen of Coins ini, dia juga memang dia wife material juga ya, cuma dia ini orang yang tahu self worth banget, dia tahu tentang harga dirinya seperti apa, dan dia orangnya independen. Jadi kalau kamu masih berharap orang datang ke kamu untuk menyelamatkan kamu dari situasi yang tidak bahagia, dari situasi yang kekurangan secara finansial atau apapun itu, artinya ini bukan readingan yang pas buat kamu. Karena Queen of Coins adalah orang yang tahu caranya untuk bisa mengandalkan diri dia sendiri, dia punya sumber daya dia sendiri, dia mapan dengan diri dia sendiri, dia tahu bagaimana mencari uang gitu ya, dan dia tahu ketika nanti dia jadi istri itu apa sih gitu, kewajibannya dia apa sih yang harus dilakukan sebagai istri yang baik, dia tahu banget gitu. Jadi nanti peruntunganmu di tahun 2021, paling nomor 1, kamu akan menemukan true love. True love ini akan didapatkan ketika kamu menemukan diri kamu sendiri, ketika kamu bisa mandiri, bisa bahagia dengan dirimu sendiri, dengan hidupmu sendiri, maka dia akan datang gitu. Oke. Kalau aku lihat di sini ya, zodiaknya itu ada Cancer, ada Virgo, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius. Tapi aku lihat di sini berarti dominannya di Cancer dan Virgo. Oke. Virgonya kental di sini. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin. Kalau kalian suka bisa di like dan subscribe. Kalau kalian mau ikut quick reading tarot gratis, bisa
follow Instagramku. Kemarin aku udah lakuin itu di tanggal 30 Desember kemarin. Biasanya aku ngelakukan quick reading tarot gratis ini sebulan sekali. Jadi coba kepoin aja nanti di story. Biasanya aku umumin sehari sebelumnya gitu ya. Sehari sebelumnya nanti akan ada quick reading tarot gratis, dan itu hanya terbatas 50 pertanyaan, satu orang untuk satu pertanyaan saja gitu. Jadi monggo dikepoin gitu ya, kapan aku akan melakukan itu. Nanti aku akan informasikan di story Instagramku tersebut. Dan kalau kalian tertarik untuk melakukan personal reading, bisa WhatsApp nomor yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Di sana ada price listnya. Yang cocok paket yang mana, langsung aja WhatsApp aku. Oke? Aku rasa itu aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye-bye. Oke, kita lanjut untuk file nomor 2. Di sini lagi mendung-mendung, unyu gitu loh gitu. Kalian di saat memulai tahun baru di tahun ini tampaknya sering mendung-mendung unyu gini gak sih? Di tempat kalian kayak gitu gak sih? Coba nanti tulis di kolom komen ya. Baik, kita lanjut langsung di pile nomor 2. Psychic abilities. Aku suka banget ngelihat ini karena dari warnanya aja, ya nggak sih teman-teman gitu ya. Aku melihat di sini teman-teman itu akhirnya gitu, mata ketiga kalian terbuka gitu, ibaratnya kamu akan bisa mendapatkan skill gitu ya, skill baru gitu, ability baru. Kamu bakal menemukan gitu. Pertama, kamu akan menemukan dirimu sendiri, dan kamu akan mengenali gitu ya bakatmu yang gak semua orang punya, yang memang diberikan Tuhan khusus untukmu. Gak semua orang punya ini, tapi kamu punya. Aku ngerasa kamu itu mata batinnya akhirnya mulai terbuka juga. Kamu bisa lihat langsung ke dalam jiwa seseorang. Kamu bisa mulai memprediksi apa yang sudah bisa terjadi ke depannya. Kamu bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat, mungkin dunia yang sebelah gitu ya, dunia yang lain. Atau kamu bisa melihat langsung ke dalam jiwa seseorang. Kamu bisa memprediksi apa yang terjadi ke depan. Kamu sudah mengetahui panggilan jiwamu sendiri. Ada sesuatu hal yang akan terjadi tahun 2021 nanti. Kamu akan mulai bisa memprediksi itu dari sekarang. Tapi ingat, ketika psychic abilities ini mulai terjadi atau mulai terbuka, timbul keresahan, frekuensi yang tidak balance, out of balance yang tinggi, yang membuat kamu harus bisa membalancing diri kamu sendiri. Karena bukan hal yang ibaratnya orang normal terjadi gitu ya. Gak semua manusia mengalami ini, dan kamu apabila dikaruniai ini, mulailah belajar kembali kepada ajaran agama ya. Jangan coba-coba mulai mempelajari hal-hal di luar itu, karena banyak hal yang penuh dengan tipu daya gitu ya. Jangan mencoba untuk mencari jalanmu sendiri. Kembalilah ke jalan Tuhan dan ikuti kata hatimu di situ dengan sesuai ajaran Tuhan. Oke? Baik, kita mulai untuk file nomor 2. File nomor 2. Peruntunganmu di tahun 2021 untuk file nomor 2. Oke, jauh sekali, luar biasa. Sebentar. Ya. Di sini ada abundance. Keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude and bliss. Oke. Jadi, tahun 2021 kamu akan merasakan hal yang lebih
positif lagi, lebih membahagiakan lagi, karena gimana pun juga kamu akan menemukan dirimu sendiri dan cara bagaimana kamu mensyukuri hidup gitu. Kamu akan mendapatkan perspektif yang sebelumnya kamu nggak dapatkan gitu ya, karena mungkin ini masih perjalanan kamu untuk menemukan jati dirimu sendiri. Ketika itu sudah ditemukan, kamu langsung kayak apa itu ya, kayak bunga yang blossoms gitu langsung. Oke. Lanjut untuk selanjutnya, the golden mirror. Self-observed, narcissistic, one-sided relationship, love bombing. Jadi kamu mulai mengerti gitu pembelajaran kamu sama ini ketika kamu dihadapin oleh hal-hal yang bikin kamu broken heart sebelumnya ya. Hubungan yang mungkin hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Kenapa sih bertepuk sebelah tangan? Kenapa sih gitu? Apakah dia memang bukan orang yang tidak baik untukku atau bagaimana? Itu karena kalian gak sefrekuensi gitu. Jadi ketika kamu menemukan dirimu sendiri, kamu bakal mulai mengetahui, pantes gitu, pantes aku nggak dipersatukan sama dia, orang ternyata dia itu akan berdampak negatif terhadapku, atau pantes aku harus broken heart sama ini, karena disitulah aku baru mengetahui aku ternyata dulu tidak menghargai diriku sendiri gitu ya, pantes nggak dihargain sama dia. Kamu tuh udah mulai mengetahui dirimu lebih gitu ya, mengetahui kejadian dalam dirimu, dalam hidupmu selama ini, tragedi-tragedi itulah yang sebenarnya semacam men-trigger hatimu yang mungkin penuh dengan kesakitan itu jadi suatu hal yang nge-push ability kamu itu akhirnya bisa mencuat, dalam artian nggak semua hal itu dari hal yang membahagiakan dan menghasilkan suatu suatu bakat gitu ya. Tapi ada saatnya memang kita harus mengarungi hal yang menyakitkan untuk akhirnya men-trigger bakat itu untuk akhirnya keluar gitu loh. Salah satunya aku ngerasanya memang seperti ini gitu ya. Psychic abilities itu bukan suatu hal yang tiba-tiba perjalanannya tuh enak semua gitu ya. Mungkin ada yang sudah dikaruniai dari kecil gitu ya, dari semasa belum mengerti apa-apa, tapi bukan berarti nggak dapat pembelajaran hidup yang mantap gitu ya. Jadi tetap akan berat. Oke, selanjutnya peruntunganmu di tahun 2021 palm nomor 2. Oke, di sini ada healer. You have the spiritual gift of healing and a desire to share it with others. Oke, psychic abilities kamu mungkin ke arah yang memang untuk jadi healer ya, healing. Jadinya spiritual gift ini mungkin kamu bisa jadi di area kesehatan gitu ya, entah itu penyakit hati seseorang juga bisa kok gitu, nggak cuma fisik, atau kamu memang, aku ngerasanya di sini sih bukan beneran jadi medicine gini sih ya, bukan ke arah kamu jadi dokter begini, cuma aku ngerasa kemampuan psychic abilities kamu inilah yang membantu orang-orang untuk healing gitu. Oke, nanti kamu membantu mereka itu untuk bisa lebih bahagia lagi dengan hidupnya, lebih mengerti tentang jalan hidupnya gitu rasanya. Dan ada you are on the right path, keep doing what you are doing because it's working. Oke, jadi aku rasa ini pathnya sudah mulai terjadi gitu ya, mulai terjalin dari sekarang. Jadi mungkin kamu udah mulai ngerasain, mungkin ada sesuatu hal yang kayaknya bakal datang atau mencuat dari diriku gitu. Mungkin ada intuisi yang kamu udah rasain dari sekarang, atau tanda-tanda yang aneh mulai dari sekarang. Jadi
apapun yang kamu lakukan itu lakukan gitu ya, asal kembali lagi ya, aku kasih tahu ya, kalau udah psychic abilities ini, kembalilah dekatkan dirimu kepada Tuhan, karena kamu akan didekatkan hal-hal yang lain gitu, yang bikin kamu gak balance dan bikin kamu bisa jadi salah jalan. Jadi kembalilah ke dalam jalan agamamu masing-masing, jalan yang baik, yang benar, yang tidak di luar dari hati nurani kamu, yang tidak di luar dari kemanusiaan gitu ya. Kembalilah ke jati dirimu yang sebenarnya. Oke. Baik. Kalau kalian mulai mendapatkan psychic abilities ini dan mulai berpikir untuk berguru hal-hal yang tidak baik-baik di luar sana, yang banyak mengatakan mengatasnamakan agama juga gitu ya, coba filter dengan baik. Kalian sudah besar, kalian sudah mengerti apa yang baik gitu ya. Rasakanlah dalam hati kamu juga, kamu tahu mana yang tidak baik untukmu, mana yang baik untukmu. Aku harap kamu bisa terhindar dari orang-orang yang bilang kalau mereka tuh bisa gitu. Jadi jangan seperti itu, kembali ke arah yang baik ya. Baik. Untuk file nomor 2, peruntunganmu di tahun 2021. Di sini ada Seven of House. Oke, kelihatan ya. Terus ya di sini ada Pisces, kelihatan. Oke. Terus di sini ada Uranus. Oke. Jadi aku ngerasa di sini nanti kamu harus bisa ngeharmoniin gitu ya kekuatanmu secara apa yang halu, apa yang tidak halu gitu ya. Ketahui pasti ini hal yang memang bagus untukmu atau yang tidak. Bedakan kehaluan dengan hal yang nyata, bedakan yang kamu rasakan secara jiwamu dengan egomu, bedakan gitu ya. Baik, jadi peruntunganmu di tahun 2021 kamu bisa membedakan halnya itu. Oke, kita lanjut untuk hal nomor 2. Untuk nomor 2, peruntungan 2021 untuk file nomor 2. Oke. Di sini ada Eight of Candles. Ini 8 tongkat ini. Oke, Eight of Candles ya. Nanti kamu bakal menemukan banyak hal yang membahagiakan gitu ya, ketika kamu menemukan bakatmu inilah. Jadi banyak hal yang bertubi-tubi datang, entah mungkin orang yang meminta bantuanmu yang akhirnya kamu bisa memberikan solusi atau bisa membuat mereka healing, menemukan kebahagiaan mereka, positive mindset untuk mereka gitu, closure yang bagus untuk mereka. Kamu akan datang hal yang bertubi-tubi nanti di tahun 2021 gitu ya. Segala hal yang kamu harus lakukan secara aksi gitu. Kemudian ada 8 lagi dong, 8 of Potion, luar biasa. 8 semua, berarti ini memang bakatmu, psychic abilitiesmu ini yang benar-benar akan permanen ada di dalam dirimu sepanjang hidupmu. Jadi kamu harus mulai bisa kenali lebih dalam lagi, hati-hati salah jalan, ingat kembali ke ajaran agama masing-masing. Kemudian 8 of Potion di sini adalah kamu udah ngerti gitu ya, apa yang perlu kamu pelajari dalam semua tragedi dalam hidupmu, dari segala macam kesakitanmu, dari segala hal yang mungkin heartbreak kalian gitu ya. Kalian punya hubungan yang mungkin sebelumnya sama orang yang toksik, itu kamu gak fokus lagi ke dalam arah yang cuma hubungan, tapi adalah ketika kamu menemukan dirimu inilah kamu akan lebih bahagia lagi gitu loh. Jadi coba
hindarkan hal yang tidak jelas di luar sana, kembalilah ke hal yang jelas-jelas memang itu dirimu sendiri gitu lah yang lebih berharga dari semua hal itu. Oke. Peruntunganmu di tahun 2021, Pal, nomor 2. Oke. Ya, hancur. Langsung gitu. Oke, aku betulin. Di sini ada Ten of Wands. Jadi aku ngerasa kamu tuh bakal banyak banget nanti ya yang kamu harus lakukan di tahun depan, membantu orang banyak. Dan ini mungkin akan membuat dirimu ngerasa kayak berbeban gitu ya, karena banyak banget gitu tanggung jawab kamu bakal disibukkan oleh banyak hal yang bikin mental kamu mungkin agak kelimpungan gitu ya, berat gitu. Tapi ingat, kamu sudah diberikan psychic abilities oleh Tuhan. Memang inilah waktunya kamu untuk memberi bantuan ke masyarakat, ke orang-orang, karena memang itulah kenapa Tuhan memberikan abilities itu ke kamu gitu, bukan untuk kamu seorang, bukan untuk kamu happy hidup enak doang gitu ya, nggak bisa. Memang itulah panggilan jiwa kita gitu ya. Baik, untuk pembelajaran egomu juga ini sebenarnya bagus gitu ya teman-teman. Jadi aku harap teman-teman bisa lebih bijak lagi untuk ketika sudah merasa berat seperti itu ya, cobalah untuk ditanggapi lebih bijak lagi ya. Kemudian ada The Star. Oke, kamu bakal, sudah aku bilang ya, nanti kamu bakal bantuin banyak orang, nanti kamu bakal jadi orang yang memang melakukan healing ke orang-orang. Bisa jadi mungkin kalian nanti namanya jauh lebih cetar gitu ya. Tiba-tiba ada yang terkenal di viewersku di sini gitu ya. Jangan lupa sama aku ya. Kayak gitu. Nanti ada harapan yang terkabul juga di tahun depan, apapun harapan itu, tapi aku tetap ngerasa itu masih tersangkut paut dengan psychic abilities kamu. Jadi kamu akan menemukan itu, harapan akan jadi kenyataan, dan kamu akan membantu orang-orang untuk healing ya. The Star-nya ini aku tetap ngerasa kamu bakal jadi orang yang diandalkan oleh banyak orang nantinya. Oke. Ingat, kamu artinya punya tanggung jawab lebih untuk banyak orang ya. Jangan lupa. Kemudian untuk PAL 2, peruntunganmu di tahun 2021, PAL 2. Oke. Itu tadi tulisan autornya. Dia kocak lagi deh. Oke. Di sini ada feelings. Emotions want to be felt. You really can't surrender something until you deeply feel it. Allow me, dear divine, to offer all emotions to you, feeling them fully, so they no longer hold me captive. Oke. Aku udah bilang, psychic abilities itu terjadi ketika kita menemukan diri kita sendiri, ketika kamu membiarkan perasaan dan hatimu itu merasakan segala sesuatu, bahkan kesakitan sekalipun. Jadi ada orang yang kesakitan dan karena udah saking sedihnya dia berusaha untuk ngebalin gitu ya, ngekebalin hatinya. Itu tidak baik. Dan kalian untuk menemukan psychic abilities ini, kalian juga harus berani merasakan semua hal, mulai itu kebahagiaan, kesakitan, kekecewaan, semuanya terimalah. Oke, karena itu memang yang membuka hatimu gitu ya, untuk
merasakan segala sesuatu, bahkan untuk bisa membantu orang lain dengan psychic abilities kalian tetap membutuhkan hatimu untuk tetap terbuka ngerasain semua hal itu. Oke. Kemudian di sini ada challenges. Unbearable situation throw you directly into God's arm. If you are open, please take over, define and guide the right action. Please take this burden and show me your will. Aku udah bilang nanti kalian bakal ngerasain banyak banget tanggung jawab, banyak banget rasa kesulitan gitu ya menghadapi itu semua. Cuma ingat, psychic abilities ini jalannya nggak mulus gitu. Kalian sudah dipercaya oleh Tuhan dan jalanilah dengan sebaik-baiknya. Apapun kamu ngerasa berat tanggung jawabmu itu, begitulah ketika kamu sudah menemukannya, nanti kamu bakal banyak didatangi kesulitan-kesulitan yang sebenarnya tetap bisa kamu lewati. Jangan patah semangat. Ketika mendapati kesulitan ini, kamu bisa mensolusikannya, dampaknya tuh jauh lebih besar secara positif lagi. Jadi worth it, jalani aja. Oke? Jangan pernah merasa ketakutan, jangan pernah merasa semua hal ini hanya merepotkan dirimu saja gitu-gitu ya. Janganlah. Sudah saatnya kamu berguna untuk masyarakat, untuk banyak orang, gak cuma tentang mikirin kehidupan dan kebahagiaanmu aja, karena memang sudah ability yang kamu ini bukan cuma untuk kamu seorang gitu, dan ini nggak akan bener kalau kamu misalkan cuma mikirin tentang kebaikanku harusnya begini untuk siapa, untuk mama papaku aja, untuk orang-orang yang aku kenal aja. Enggak gitu. Nanti kamu bakal ketemu dengan orang-orang yang mencoba menjerumuskan kamu ke hal-hal yang tidak baik. Itu nanti kamu bakal ketemu mereka. Terus nanti kamu bakal diketemui oleh overan orang yang membuat kamu ngerasa sombong ya, dalam artian kamu kan bisa begini gitu, kamu berarti bisa dong ngelakuin apa-apa untuk keuntungan diri kamu sendiri atau keuntungannya mereka gitu. Jadi kayak nanti kamu bakal dibesarin hatinya untuk dimanfaatkan oleh mereka juga bakal ada. Jadi kamu coba lihat kembali benar-benar orang yang baik untuk dirimu tuh, untuk lingkungan kamu siapa. Dan ketika challenge-nya adalah ketika kamu harus membantu orang yang tidak baik gitulah karakternya, itu juga salah satu challenge, karena di sini kamu bukan memikirkan kamu aja, ini untuk kebaikan orang banyak. Jadi kamu nggak boleh milih-milih begitu gitu, tetap harus baik ke orang yang mungkin tidak baik sama kamu gitu ya. Tetap harus menolong orang yang perlu ditolong, siapapun dia gitu, apapun yang pernah dia lakukan ke dirimu, itu sudah berbeda hal yang lagi. Jadi kamu semoga bisa mengerti apa yang aku jelaskan di sini ya gitu, karena ini bukan dunia yang buat main-main gitu. Oke ya. Baik, aku untuk selanjutnya bakal kasih tahu zodiaknya. Di sini ada Pisces, ada Libra, ada Aquarius, ada Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Pisces, Scorpio, Cancer. Aku ngeliat di sini berarti strongnya di Aquarius dan di Pisces. Iya, di Aquarius dan di Pisces strongnya. Oke. Aku ngerasa
Piscesnya ini juga menyangkut tentang feelingsnya besar juga. Di sini aku ngerasa psychic abilities juga ada mengarah ke sana, dan semoga teman-teman bisa membedakan kehaluan dengan realita. Aku ngerasa inilah waktunya saatnya teman-teman bisa memanfaatkan bakat teman untuk orang lain di tahun 2021. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian tertarik ikut quick reading tarot gratis, biasanya aku lakukan sebulan sekali. Kemarin aku udah ngelakuin di bulan Desember, tanggal 30 Desember. Nanti kalian bisa pantengin, kepoin di Instagramku di Ramia Inggita. Kapan aku bakal ngadain lagi gitu. Biasanya aku udah umumin di story Instagramku sehari sebelumnya, dan itu hanya untuk 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan saja. Siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku. Jadi monggo langsung dipantengin aja. Oke. Kemudian kalau kalian tertarik untuk personal reading tarot, bisa hubungi WhatsAppku. Di sana ada paketnya, paket yang cocok buat kalian itu yang mana, langsung aja dipilih dan hubungi WhatsAppku. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk hal nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Oke, lanjut ya. Lanjut ke pile nomor 3. Di sini mau makin mendung langitnya. Rasanya jadi semakin apa ini, bikin suasana jadi membiru membiru. Kita lanjut ke pile nomor 3. Pile nomor 3, prosperity. Aku suka banget ya gak sih? Lihat, kalian itu di tahun 2021 bakal dikasih semacam kelimpahan yang besar terkait tentang kesejahteraan, terkait materi ataupun kehidupan kalian secara umum gitu. Aku ngerasa kalian akan diliputi kebahagiaan, blessingnya kalian besar juga di sini. Aku ngerasa kalian bakal ngerasa banyak hal yang membahagiakan di tahun 2021. Kita bakal coba kepoin apa sih yang membuat kalian bahagia di tahun 2021 ya. Oke. Peruntunganmu di tahun 2021 pile nomor 3. Oke. Di sini ada not today, not dealing hurt, avoiding conversation, call person, boundaries, still angry. Kamu bakal membuat healthy boundaries kamu dari orang-orang yang toxic untuk kamu. Kamu udah bisa bilang say no. Kamu udah bisa bilang no, aku pengen begini, no, aku pengen begitu. Karena sebelumnya kamu susah untuk bilang no, kamu sekarang bisa bilang no di tahun 2021. Kamu udah bisa keep it your healthy boundaries with others. Kamu udah bisa tahu gitu ya kapan memanage waktu kamu dengan baik juga, kapan waktunya kamu happy, kapan kamu waktunya serius untuk bekerja. Mungkin kamu udah bisa bikin mengorganize waktu kamu dengan lebih bagus gitu ke depannya. Kemudian ada girl talk, kelihatan yo, time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Aku udah bilang kamu bakal happy di tahun depan, bukan tahun depan ya, tahun ini 2021. Jadi kamu yang baru putus sudah bisa moving on. Kamu yang sama ini mungkin jarang gitu ya bisa chit-chat sama teman-teman, kumpul bareng teman-teman, nanti kamu bakal ngelakuin ini di tahun 2021, dan kamu akan happy dengan hidupan kamu sendiri gitu ya. Mau kalian single, mau kalian double ya, mau kalian single, mau kalian punya pasangan, kamu bakal happy gitu. Kamu bakal having fun, playfulness akan terjadi di tahun 2021 untuk kalian. Nanti kalian yang belum punya pacar bakal ada yang PDKT-in kalian, bakal bikin kalian kasmaran gitu ya. Happy lah tahun 2021 untuk kalian. Oke. Untuk pile nomor 3 tahun 2021, peruntungan tahun 2021. Oke, di sini ada
school. The answer that you're thinking involves going to school. Apa ini? Kalian nanya apa dalam hati kalian? Apakah kalian akan menemukan jodoh di universitas kalian sekarang mungkin ya, atau di tempat pelatihan kalian sekarang? Ya, bisa jadi iya gitu kalau kalian nanyain itu selama ini. Karena aku ngerasa nanti kalian bakal mendapatkan suatu pembelajaran. Kalau kalian sudah bekerja mungkin nanti akan ada training gitu. Kemudian kalau yang masih sekolah, masih kuliah kayak gitu, nanti kalian bakal mengalami hal-hal yang mengasihkan, bikin kalian happy gitu di area tersebut. Oke. Aku taruh sini ya. Oke. Kemudian di sini ada flower. Working with flowers open your heart and brings blessing to others through your life purpose. Jadi nanti kalian bakal lebih menikmati hidup, hal yang detail-detail, mulai dari rasain langit yang biru, kicauan burung pagi, atau bakso di sore-sore gitu, atau mie rebus di saat hujan. Jadi pengen kan, sesuatu hal yang kecil-kecil ini nanti bakal bikin kalian happy di tahun depan. Rasanya tuh kayak mengikuti hati kamu, ada hal yang baik, hal terbaik yang kamu putuskan sama ini. Mungkin sama ini kamu banyak keresahan, jadi nggak bisa bikin dirimu tuh lebih enjoy lagi gitu dalam hidup. Tapi di tahun 2021 kamu bakal lebih enjoy lagi, lebih relax lagi, lebih bahagia lagi, menikmati segala sesuatu hal yang detail itu. Oke. Untuk selanjutnya, peruntungan tahun 2021 untuk pile nomor 3. Oke. Di sini ada Six of Potions. Ini tuh kayak Six of Cups gitu loh. Jadi Six of Potions ini kamu bakal bertemu dengan teman-temanmu masa dulu, masa kecil, masa kalian sekolah gitu ya. Atau kamu bakal kembali sama mantanmu. Kembali sama mantan. Hati-hati. Langsung kayak gitu. Ya kalau memang orangnya sudah berubah dan kalian klop, ya kenapa enggak gitu kan. Six of Potions ini nanti kamu bakal mengalami rasa-rasa kangen sama teman-teman yang dulu, rasa kangen mantan, kangen mantan. Jadi kamu bakal bertemu dengan orang-orang masa lalu, kamu bakal menikmati nostalgia saat dulu mungkin ya. Dulu makan bakso di pinggir jalan mana, atau mie ayam yang mana, atau cimol di mana, atau seblak di mana gitu kan. Pengen ketemu deh sama kalian, kangen deh gitu. Nanti kamu bakal ketemu mungkin teman-teman sekolah kamu dulu, atau teman-teman kamu yang dulu lah, di apapun di tempat kamu berada dulu gitu. Ada semacam rasa-rasa nostalgia gitu. Mungkin di situ nanti kamu bakal dapat kesejahteraan secara materi ketika kamu koneksi dengan orang-orang dulu gitu ya, teman-teman masa dulu mungkin gitu ya. Jadi di sini ada Nine of Candles. Ini jelas kamu bisa bikin healthy boundaries sama teman-teman atau orang-orang yang toksik di hidupmu dulu. Aku ngerasa kamu sekarang jauh lebih bisa tegas lagi. Nanti di tahun 2021 ini kamu sudah bisa bilang no gitu. Kamu bisa membuat boundaries yang jelas atas intensi orang, ke niat-niat orang ke dalam hidupmu gitu ya. Keren. Pile nomor 3, peruntunganmu di tahun 2021. Di sini ada 12 of House. Oke, kelihatannya oke. Terus ada ada Saturnus kelihatan ya. Terus di sini ada mana ini Scorpio. Oke ya.
Jadi aku ngelihatnya berarti kamu tuh udah fokus ke mana dirimu, hatimu menuntunmu, mengikuti apa yang kamu mau sekarang. Mungkin sebelumnya kamu udah melakukan itu untuk mama, papa, orang tua, keluarga, pacar, pasangan. Untuk tahun ini no, fokusnya ke dirimu. Oke? Baik, lanjut. Untuk file nomor 3, peruntunganmu di tahun 2021. Oke. Di sini ada King of Cups. Kamu udah mulai bisa mengendalikan emosi kamu, mengendalikan kamu nggak gampang baperan lagi sama orang, kamu nggak mudah dipermainkan perasaannya, kamu sudah semakin dewasa dalam memberi kasih sayang kamu gitu ya, perhatian kamu ke orang gitu. Nggak lagi yang kayak dulu, mungkin dulu aduh hidup penuh dengan pengorbanan gitu ya ke orang-orang yang tidak tahu bagaimana kamu merasakan struggling setiap hari gitu ya. Tapi sekarang kamu bisa kayak udahlah, hidup dia, hidup saya kayak gitu. Oke, di sini ada The Chariot, luar biasa. Kamu benar-benar balance, maju ke depan, maju terus pantang mundur ketika kamu pengen sesuatu hal yang kamu anggap itu baik untuk dirimu, bukan buat orang lain lagi, tapi untuk dirimu. Jadi ini kamu tahun 2021 fokus ke dirimu. Kamu udah tahu baik dan buruk, kamu udah tahu batasan jelas tentang itu, kamu tahu apa yang menghambat kamu sama ini, dan kamu tahu cara ngepotongnya gimana, ngepotong hambatan-hambatan itu. Oke, luar biasa. Oke. Ya, lanjut. Peruntunganmu di tahun 2021, file nomor 3. Oke. Di sini ada creative blocks. If you are an artist of any kind, you can offer all work to the divine, making it God's alone. I offer this for the highest good to benefit the planet. Release me from any blocks and restriction. May this serve all who need. Apapun yang menghambat dirimu, kamu bakal cut. Aku udah bilang itu di sini. Jadi tahun 2021 kamu bakal kembali ke ide-ide kreatif kamu, ke hal yang kamu inginkan, segala sesuatu yang kamu ngerasa itu perlu kamu kerjakan, kamu akan kerjakan di tahun 2021. Oke, aku taruh sini. Kemudian di sini ada independence. I told ya, the more you learn to feel yourself on the inside and care for the inner child, the more freestanding you become. Help me feed and love this inner child, dear Lord. Jadi kamu sudah tahu bagaimana rasanya kecintaanmu kepada kebebasan dirimu yang akhirnya kamu dapatkan di tahun 2021, file nomor 3. Karena aku ngerasa mungkin sama ini kamu udah banyak dikontrol oleh banyak pihak, dirugikan oleh banyak pihak. Ini udah waktunya kamu dengan hidupmu sendiri, dengan apa yang kamu mau. Sudah waktunya yang kamu idam-idamkan, yang kamu inginkan, yang kamu fokuskan terjadi di tahun 2021. Oke. Kalau aku lihat di sini zodiaknya itu ada Scorpio, Pisces, Cancer, Aries, Sagittarius, Leo. Berarti di sini strongnya ada Pisces, Cancer, Scorpio. Iya, Pisces, Cancer, Scorpio di sini strong. Untuk water sign semua, berarti luar biasa. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin
untuk kalian. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian mau curhat sekalian di kolom komen, monggo gitu, nggak apa-apa. Yang penting kalian lega, yang penting untuk kalian sopan gitu ya, jangan membuat gaduh gitu ya. Yang penting sopan komennya, kemudian bisa tulis, kakak aku PL nomor 3, aku bener, aku pengen fokus ke diriku sekarang gitu. Kalian bisa ngasih tahu resonate-nya bagian mana, bagian yang the chariot-nya tentang kreatifnya atau tentang independence-nya mungkin gitu ya. Atau kalian nanti mau curhat, silahkan curhat aja, nanti aku bales. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading gratis tarot, bisa follow Instagram aku di Ramia Inggita. Biasanya aku lakukan 1 bulan sekali. Kemarin tanggal 30 aku udah buat gitu ya, quick reading gratis tarot ini. Biasanya aku umumin sehari sebelumnya gitu di story Instagram, jadi monggo dikepoin gitu ya. Dan coba teman-teman, kalau misalkan kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, ingat ini hanya terbatas untuk 50 pertanyaan, satu orang hanya 1 pertanyaan, dan hukum alam berlaku, siapa cepat dia dapat. Jadi pantengin aja gitu, kepoin aja gitu, jangan sampai terlewat gitu, ini gold opportunity kayak gitu kan. Baik, kalau kalian tertarik untuk ikut personal reading, bisa WhatsApp nomor WhatsApp saya di kolom deskripsi video YouTube ini. Di sana ada price listnya. Kalian cocok paket yang mana, monggo langsung dipilih dan WhatsApp langsung nomor tersebut. Oke, itu aja yang bisa aku jelasin untuk hal nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.